Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nizar Sultan Zaki dengan NIM G002510 dari kelompok A4. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.1. Oke, baik, kita langsung mulai aja ke skenario pertama. Saat menjadi panitia lomba dari 17, Anda pernah melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti kumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis sampai OUE. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, kita langsung aja ke anatomi. Anatomi yang pertama adalah anatomi testis. Anatomi penis. Jadi penis ini adalah dia homolog dari glans ke klitoris ya kalau di cewek. Jadi penis ini terdiri dari dua pars. Yang pertama adalah pars fixa dan kedua adalah pars libera. Nah, pars fixa itu sesuai namanya, dia pars fixa, sudah terfiksasi. Dia itu terdiri dari yang pertama ini bulbus penis yang kayak tabung ini, lalu yang kedua adalah crus penis. Nah, kalau pars libera itu kan sesuai namanya pars libera, dia bisa bergerak bebas. Nah, itu terdiri dari corpus spongiosum itu di ini lanjutan dari bulbus penis tadi, dan corpora cavernosa itu dia lanjutan dari crus penis. Nah, terus corpus spongiosum ini kalau misalkan dia berlanjut ke arah anterior bakal menjadi glans penis. Jadi kalau dilihat dari potongan melintang itu seperti ini. Nah, corpus spongiosum itu yang ini yang terletak di bagian ventral, dan di dalamnya itu terdapat uretra. Nah, kalau corpora cavernosa itu ada di bagian dorsal dari penis ini, dan di dalamnya itu terdapat arteri dorsalis penis. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan kita lihat antara glans penis ini dengan corpus penis itu kan kayak ada lipatan nih di sini, kayak ada cekungan. Nah, itu namanya disebut corona glandis. Nah, terus selanjutnya glans penis ini kalau misalkan di cowok yang belum sunat itu kan kayak ada kulit yang melapisi itu. Nah, itu disebut preputium. Nah, preputium itu bakal berhubungan dengan glans penis, itu dihubungkan lewat struktur yang ada di sini, itu namanya adalah frenulum preputii. Oke, itu untuk pars libera dan overview penis luarnya. Terus selanjutnya kita akan bahas lagi tentang yang pars fixanya. Jadi pars fixa tadi kan saya bilang kalau terdiri dari bulbus penis dan crus penis ya. Nah, itu pars fixa itu diperkuat oleh dua muskuli. Yang pertama adalah muskuli ischiocavernosus, lalu yang kedua dengan muskuli bulbus sponiosus. Ischiocavernosus itu yang dia ada origonya di crus penis ini. Nah, kalau bulbus sponiosus itu yang di origonya di bulbus penis. Nah, dua muskulus ini fungsinya itu intinya adalah untuk membantu proses ereksi. Jadi dua muskulus ini fungsinya itu kayak membantu mendorong arteri masuk ke penis dan menutup aliran balik venanya, seperti itu. Lalu mungkin udah anatomi penis itu, selanjutnya ke anatomi testis. Oke, jadi testis ini kalau di wanita itu homolog dengan ovarium ya. Testis kiri itu seringkali lebih rendah ya dibanding testis yang kanan, karena funiculus spermaticus atau penggantung testisnya itu dia lebih panjang. Nah, kita pertama bahas dulu dari lapisannya ya. Lapisannya itu dari yang paling superficial adalah tunica vaginalis. Nah, tunica vaginalis ini bagi jadi dua, ada pars parietal dan pars visceral. Nah, setelah itu dari tunica vaginalis ini di dalamnya lagi adalah tunica albuginea. Nah, tunica albuginea itu kalau dilihat kan kayak ada tonjolan yang masuk ke dalam nih. Nah, itu dia itu bakal membagi penis itu jadi lobulus. Nah, ada 200 sampai 300 lobulus itu. Oke. Selanjutnya dari tunica albuginea di dalamnya lagi adalah tunica vasculosa. Oke. Terus tadi kan aku bilang kalau misalkan tunica albuginea ini kan membagi testis jadi beberapa lobuli itu dari 200 sampai 300 tadi itu. Nah, di tiap lobusnya tadi itu terdapat tubulus contortus seminiferus. Itu yang ini yang terlihat kayak ular melungkur-melungkur ini. Nah, itu
Nah, fungsinya itu dia untuk menghasilkan sel sperma itu tadi. Nah, setelah itu juga ada tubulus rectus. Nah, tubulus rectus itu kayak yang lurus-lurus ini ya. Setelah tubulus contortus seminiferus kan ada yang lurus ini. Nah, itu disebut tubulus rectus. Setelah itu juga ada rete testis. Nah, setelah dari rete testis itu ada yang sini. Ini sebagiannya udah keluar dari testis sebenarnya. Ini disebut dengan ductus efferent. Oke, itu anatomi testis itu. Selanjutnya kita ke anatomi skrotum. Jadi kalau skrotum itu ya intinya dia adalah lapisan pembungkus dari testis itu tadi. Lapisan pembungkus dari testis dia ada 9 lapisan ya. Skrotum itu sebenarnya nggak 9. Nanti sampai di sini tuh adalah lapisan dari testis. Jadi skrotum itu pertama adalah lapisannya tuh yang pertama paling superficial adalah kulit. Lalu di dalamnya itu adalah fascia dan musculus dartos. Lalu di dalamnya lagi itu adalah yang ini. Nah itu adalah fascia spermaticus externus. Nah, di dalamnya itu adalah musculus cremasterika. Dan dari dalamnya musculus cremasterika itu adalah fascia spermatica internal nih yang ini. Nah, itu sebenarnya lapisan dari testis itu menurut saya cuma itu ya. Setelahnya adalah lapisan dari lapisan skrotum itu hanya itu. Selanjutnya adalah lapisan dari testis yang tadi udah kita bahas. Jadi setelah fascia spermatica interna itu adalah fascies tunica vaginalis pars parietal. Tadi kan udah kita bahas. Nah, setelah itu adalah tunica vaginalis pars visceral, setelah itu tunica albuginea, dan setelah itu tunica vasculosa. Nah, itu lapisan-lapisan dari skrotum. Nah, terus kalau misalkan kita lihat ini kan skrotum nih. Nah, di tengahnya itu kan kayak ada garis, kayak ada cekungan gitu. Nah, ini disebut dengan raphe skrotum. Oke, kita ke soal selanjutnya yaitu tentang alur perjalanan sperma dari testis sampai ostium uretra externum. Oke, kita bahas dari testisnya dulu. Di testis itu kan udah sempat saya singgung juga tuh. Pertama di sperma dibuat di tubulus contortus seminiferus, lalu dia akan menuju ke ini tubulus rectus yang dia agak yang lurus-lurus ini. Nah, dari tubulus rectus dia bakal masuk ke rete testis. Rete testis yang kayak terlihat kayak anyaman-anyaman ini. Nah, selanjutnya dia bakal masuk ke ductus efferent atau ductus efferent itu yang ini. Nah, dari ductus efferent dia bakal berjalan ke epididymis. Nah, epididymis ini terus berjalan. Nah, habis itu dia bakal masuk ke ductus deferens atau vas deferens. Nah, vas deferens ini agak lumayan panjang. Setelah itu dari ductus deferens dia bakal masuk ke bagian dari ductus deferens itu yang lebih menebal, itu disebut dengan ampula ductus deferens. Dan dari ampula itu dia bakal masuk ke ductus ejaculatorius itu di sini. Nah, di ductus ejaculatorius itu nanti sekret dari testis bakal bertemu dengan sekret dari vesicula seminalis. Jadi kan kalau sekret dari testis adalah sel sperma ya. Kalau dari vesicula seminalis itu nanti ada fruktosa yang fungsinya itu buat nutrisi dari sel sperma tadi itu, dan prostaglandin yang fungsinya itu buat membantu motilitas dari sperma. Nah, terus setelah kedua sekret itu nanti berkumpul di ejaculatorius, dia bakal masuk ke uretra pars prostatica. Nah, dari uretra pars prostatica itu di uretra pars prostatica ini dia dua sekret tadi itu bakal bertemu lagi dengan sekret dari prostat. Nah, di sekret dari prostat itu terdiri dari asam sitrat dan fosfatasa asam. Nah, itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menetralkan nanti menetralkan pH di vagina yang cenderung asam, karena sekret dari prostat ini bersifat alkalis ya. Oke. Selanjutnya dari uretra pars prostatica ini bakal berjalan ke uretra pars membranacea, lalu bakal berjalan lagi ke uretra pars prostatica, dan terakhir dia keluar ke di ostium uretra externum. Oke, itu tentang jalur perjalanan sperma udah selesai. Selanjutnya kita bahas soal terakhir tentang torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, pertama ke torsio testis dulu. Torsio testis itu yang ini. Nah, sesuai namanya torsi itu kan berarti perputaran ya. Nah, torsio testis itu berarti testisnya itu muter. Nah, yang muter itu apa? Yang muter itu adalah struktur funiculus sperma. Yang muter itu adalah penggantung testis ini tadi. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan struktur ini dia tuh berputar, dia tuh bisa menekan atau mencekik arteri
arteri testikularis itu akhirnya apa? Karena testis itu nggak mendapat asupan darah, dia bakal bisa nekrosis. Oke, itu untuk torsio testis. Nah, selanjutnya untuk varikokel. Nah, varikokel ini kemungkinan adalah penyakit yang dialami oleh anak yang bilang tadi di testisnya ada kayak cacing-cacingnya gitu ya. Varikokel itu adalah varises yang ada di testis atau pembesaran vena yang ada di testis. Nah, itu biasanya varikokel itu lebih seringnya itu ada di testis yang kiri. Nah, kenapa kok di testis kiri? Karena muara dari vena yang ada di testis kiri itu adalah menuju ke vena renalis sinistra, yang dimana nanti itu bentuknya akan seperti membelok 290 derajat ini. Akibatnya karena bentuknya terlalu lancip itu, dia aliran darahnya itu bakal terhambat, kemungkinan terhambatnya tinggi. Jadi kenapa biasanya varikokel itu terjadi di testis yang sebelah kiri. Oke, ada pembesaran vena ini, makanya kelihatan kayak struktur seperti cacing-cacing itu. Nah, selanjutnya terakhir ini adalah pembesaran prostat atau prostatik hiperplasia. Nah, itu ya sesuai namanya ya, prostat yang tadinya ukurannya kayak gini, dia tuh bakal membesar. Akibatnya apa sih kalau membesar? Nah, karena dia itu membesar, uretra paraprostatikanya ini bakal ketutup, bakal kepencet. Akhirnya apa? Urin yang ada di vesika urinaria ini bakal susah buat keluar, bahkan nggak keluar sama sekali. Nah, itu tentang klinisnya. Oke, skenario pertama selesai, lanjut ke skenario yang kedua. Jadi saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan bagian organ sistem urepoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, kita langsung aja ke pembagian organ sistem urepoetika dan fungsinya. Oke, jadi organ urepoetika itu terbagi jadi 4. Yang pertama adalah ren, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang terakhir uretra. Oke, pertama ren atau ginjal. Dia fungsinya itu utamanya adalah untuk menyaring darah untuk memulai pembentukan urin. Nah, untuk memulai pembentukan urin, jadi darah kita itu akan disaring oleh si ginjal ini untuk kemudian sekretnya itu bakal dikeluarkan. Nah, terus selanjutnya ureter. Nah, ureter ini adalah ini kan ureter tuh yang ini nih. Nah, dia tuh adalah saluran panjang yang dari ginjal ke vesika urinaria. Fungsinya itu ya fungsi untuk mentransport sekret yang dikeluarkan oleh ren atau ginjal tadi menuju ke vesika urinaria ini. Nah, selanjutnya tentang vesika urinaria ini. Vesika urinaria ini adalah, karena bahasa awamnya adalah kandung kemih. Nah, kandung kemih ini ya fungsinya apa? Yang fungsinya juga ya untuk menyimpan urin tadi itu, Nah, selanjutnya adalah uretra. Nah, uretra ini organ yang fungsinya ya untuk mengeluarkan urin ke luar tubuh gitu. Uretra ini antara pria dan wanita itu panjangnya berbeda ya, lebih panjang di pria. Oke, selanjutnya tentang alur perjalanan urin. Tentang alur perjalanan urin mulai dari ren sampai uretra. Oke, jadi dari dalam ginjal dulu ya. Tadi kan aku bilang kalau misalkan urin itu berasal dari filtrasi darah. Jadi darah itu, perjalanan urin tuh kayak gini. Dari darah ini kan awalnya masuk lewat sini nih, masuklah dia ke glomerulus. Nah, dari glomerulus ini sekretnya bakal keluar menuju ke tubulus contortus proximal yang ini. Nah, dari tubulus contortus proximal dia bakal menuju ke ke pars descendant dari ansa Henle. Nah, setelah itu bakal ke lengkung Henle ini, terus bakal naik ke pars ascendant dari ansa Henle. Nah, dari sini dia bakal masuk ke tubulus distal. Nah, tubulus distal, setelah itu dia bakal masuk ke sini, tubulus collectivus. Nah, terus dari tubulus collectivus ini dia bakal ke papilla renalis. Papilla renalis itu yang ini nih. Nah, yang ini papilla renalis. Dari papilla renalis dia bakal bergabung di sini, ini disebut dengan calyx minor. Nah, calyx minor bakal bergabung di sini jadi calyx mayor. Nah, dari calyx mayor ini bakal ke sini, ini disebut dengan pelvis renalis. Nah, terus dari pelvis renalis dia bakal ke
ureter. Nah, bakal ke ureter ini. Kita balik lagi ke yang tadi, bakal ke ureter ini. Nah, dari ureter ini berjalan terus masuk ke vesika urinaria yang ini, atau kandung kemih ini tadi. Nah, dari vesika urinaria urin bakal dikeluarkan ke ke uretra. Nah, di sini ada antara vesika urinaria dengan uretra itu ada struktur penting yang disebut dengan uretra ostium uretra internum. Nah, ini di sini. Nah, terus kalau yang di sini yang keluar dari uretra disebut ostium uretra externum. Oke, itu untuk alur perjalanan urin. Oke, skenario 2 udah selesai. Selanjutnya terakhir ke skenario yang terakhir. Jadi di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Oke. Jadi yang pertama jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Yang kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang dasar pelvis. Dasar pelvis ini atau pelvic floor terbagi jadi 3 ya. Yang pertama adalah diafragma pelvis yang terdiri dari muskulinya, lalu ada membrana perineum dan spatium perineum profundum. Jadi pertama kita akan membahas tentang muskuli diafragma pelvis ini dulu. Terbagi jadi ada 2, dia tuh levator ani dan musculus coccygeus. Nah, levator ani ini dia terbagi lagi jadi 3 musculus. Yang pertama adalah musculus pubo-coccygeus. Sesuai namanya ya, ada pubo dan coccygeus. Itu berarti penghubungan antara dari os pubis sampai coccygeus. Ini kalau misalkan kita lihat berarti yang ini kan di pubis nih sini nih. Nah, coccygeus kan di sini. Terus selanjutnya ada iliococcygeus. Oh ya, pubococcygeus ini kalau misalkan dilihat dari bawah tuh yang mana ini? Yang ini nih. Nah, yang ini. Terus selanjutnya adalah ada puborektal. Nah, puborektal itu sesuai namanya juga dari pubis ke rektum. Berarti kan menghubungkan dari pubis ke rektum itu kan kalau misalnya kita lihat itu berarti kan ini kan pubis, ini rektum. Berarti kan dari sini ke sini. Nah, berarti yang ini puborektalis. Oke, selanjutnya musculus yang ketiga itu adalah iliococcygeus. Sesuai namanya berarti dari ileum ke coccygeus. Nah, ileum itu mana sih? Nah, os ileum itu kan yang ini nih ya. Ini kan os ileum nih. Nah, berarti kan dari ileum ke coccygeus kan berarti yang ini nih. Ini berarti yang ini yang paling kelihatan paling lebar ini. Nah, kalau dia dari atas iliococcygeus itu yang ini nih. Ini yang ini. Nah, selanjutnya selain levator ani 3 itu tadi juga ada musculus coccygeus. Musculus coccygeus itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini origonya itu di ini nama spina ischiadica ya. Ini kan spina ischiadica nih di sini. Terus insersionya di os sacrum sama os coccygeus. Oke, itu untuk muskuli dari diafragma pelvis. Lalu selanjutnya adalah membrana perineum dan spatium perineum profundum. Jadi membrana perineum itu apa sih? Itu gampangnya adalah suatu membran, suatu fasia yang kelihatan kayak segitiga itu. Ini yang ini nih, membrana perineum. Nah, di atas membrana perineum ini adalah ada celah. Nah, celah itulah yang disebut dengan spatium perineum profundum. Nah, ini kan membrana perineum ini membrana perineum yang bawahnya. Nah, di atas itu kan ini kayak ada ruangan celah ini. Nah, itu disebut spatium perineum profundum. Nah, spatium perineum profundum itu ada isinya. Nah, isinya itu apa? Musculus. Nah, musculus itu antara cowok sama cewek beda. Kalau di cewek itu ada 4 musculus yang di spatium perineum profundum itu. Yang pertama itu adalah sphincter uretra externum. Terus ada sphincter uretrovaginalis yang mana yang paling bawah ini lapisan yang ini. Nah, itu terus selanjutnya ada musculus transversus perineum profundus yang ini nih. Nah, selanjutnya ada musculus compressor nih. Nah, tapi kalau di cowok itu cuma ada 2 dari yang di cewek tadi, yang yaitu sphincter uretra externum sama transversus perineum profundus. Tuh. Oke, selanjutnya adalah tentang pembagian regio urogenital dan analis. Jadi, oke, ini gampang ya. Kan
kan ada garis khayalnya di sini. Nah, regio urogenital dan anas itu yang mana sih? Jadi sesuai namanya urogenital, berarti itu kan regio uropoetika dan organ uropoetika dan organ genital. Organ uropoetika dan organ genital itu apa sih? Kan yang jelas kalau di cowok penis, di cewek vagina ya. Berarti kan regio urogenital itu adalah regio yang paling dekat dengan kedua organ itu. Berarti yang mana? Segitiga yang atas ini kan. Nah, selanjutnya kalau regio analis sesuai namanya kan ada analis, berarti kan anus, berarti regionya yang terdapat anus di dalamnya. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya tentang soal selanjutnya yaitu berarti tentang perbedaan pelvis pria dan wanita. Oke, kita sekarang perbedaan pelvis pria dan wanita. Ini pelvis yang cowok mana, yang cewek mana coba? Nah, kalau yang cowok itu yang ini. Nah, kalau yang cewek yang ini. Jadi kalau yang cowok itu kita bahas perbedaannya cowok sama cewek. Cowok itu pertama dari aditus pelvisnya atau bukaan pelvis bagian atas ini. Nah, kalau di cowok itu dia lebih lebih sempit dan lebih kayak ke depan gitu. Nah, kalau di cewek dia tuh lebih membulat dan kayak melebar ke samping itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat nanti pertumbuhan di cewek itu, pertumbuhan janin itu bisa maksimal karena dia tuh lebih lebar. Dan buat persalinan juga kalau misalkan dia lebih lebar itu kan lebih lebih gampang keluar nanti bayinya. Nah, selanjutnya itu. Terus dari sakrumnya, kalau sakrumnya di cewek itu dia itu lebih pendek dan nggak seberapa melengkung ke depan. Sedangkan kalau yang di cowok dia tuh lebih panjang dan lebih melengkung ke depan gitu loh. Kenapa sih kalau di cewek itu nggak seberapa melengkung ke depan? Itu fungsinya yang seperti tadi itu, buat memudahkan persalinan biar janin itu nggak nyangkut. Nah, terus selanjutnya dari os coccygeusnya itu kalau di cewek dia itu lebih lentur daripada di cowok. Fungsinya buat apa? Ya masih sama, karena buat memudahkan persalinan itu tadi biar janinnya nggak nyangkut. Terus dari spina ischiadicanya, ini kan spina ischiadica nih yang kayak menonjol-menonjol ini. Nah, kalau di cewek itu tuh nggak semenonjol yang cowok gitu. Itu beda pelvisnya di situ. Oke. Selanjutnya kita ke bidang Hodge. Jadi bidang Hodge itu apa sih? Bidang Hodge itu gampangnya adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk mengukur ya tadi itu, mengukur penurunan bayi pada masa persalinan. Jadi bidang Hodge itu dibagi jadi 4. H1, H2, H3, H4. H1 itu dia itu ditarik dari batas atas simbisis pubis ini menuju ke promontorium. Ini setinggi aditus pelvis ini. Terus kalau Hodge 2 itu dia masih setara dengan Hodge 1, tapi ditariknya dari batas bawahnya simbisis pubis menuju ke sakrum ini sejajar dengan H1. Nah, kalau H3 juga masih sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2, tapi dia ditariknya setinggi ini spina ischiadica. Nah, sedangkan kalau Hodge 4 itu dia ditariknya setinggi coccygeus dan masih sama juga sejajar dengan Hodge di atasnya ini. Itu tentang bidang Hodge. Lalu terakhir tentang episiotomi. Jadi episiotomi itu adalah prosedur biasa digunakan pada masa persalinan ya. Itu adalah prosedur pemotongan dari vagina ya. Vagina dipotong. Fungsinya tuh buat apa sih? Biar muskulus sphincter aninya itu dia tidak rusak gitu ya. Nah, itu ada 2 jenis episiotomi. Yang pertama ada episiotomi mediana atau midline ini. Nah, yang kedua adalah mediolateral. Nih, mediolateral. Jadi kalau mediana itu kan pas di tengah itu. Nah, kalau mediolateral itu dia 45 derajat dari mediana tadi. Oke, tentang episiotomi. Oke. Laporannya sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.